komoditi padi itu tidak kalah menguntungkan, tidak kalah lebih ekonomi daripada komoditi lainnya. Nah, Sobat Tani, sekarang kita masih berada di kelompok Tani Mukti Jaya dan ada satu hal yang menarik lagi di sini. Kalau di daerah perkotaan kita dihadapkan kepada persoalan alih fungsi lahan yang tidak terbendung. Tapi beda di sini, justru malah di sini kita menyaksikan alih fungsi lahan itu dari komoditi yang tidak produktif, yang tidak ekonomis, itu beralih menjadi komoditi padi. Dan kita saksikan ini ada sekitar 50 hektar yang sudah beralih fungsi dari komoditi pertanian non padi yang tidak ekonomis, kemudian sekarang sudah beralih menjadi padi, dan ini sudah panen perdana, sebagian lagi berproses itu tanam, dan kita lihat itu produktivitasnya cukup tinggi, kemudian ini produksinya cukup bagus, dan tentu ini satu hal yang menarik. Bagi petani kuncinya adalah apapun itu yang dikerjakan, yang penting menguntungkan. Kalau itu menguntungkan, maka di sini bukti nyata bahwa komoditi padi itu tidak kalah menguntungkan, tidak kalah lebih ekonomi daripada komoditi lainnya. Nah, oleh karena itu, ini Pak Koordinator Penyuluh, sudah berapa lama nih Pak di sini dibuka lahan ini, sehingga sekarang kita bisa saksikan 50 hektar ini. Dari kapan dibukanya? Iya Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya pada alih fungsi komoditi lah kalau kami bilang Pak, ini dari perkebunan ke pertanian ini Pak, itu dimulai pada tahun 2019 akhir, awal 2020 Pak. Cuman kalau zaman itu masih belum segencar kayak sekarang. Paling satu musim tuh ada 5 atau 10 orang, 10 hektar. Jadi dimulai dari 2019 akhir, itu ada beberapa yang coba-coba istilahnya, tapi alhamdulillahnya berhasil. Jadi ya untuk wilayah Mukti Jaya sampai saat sekarang itu tiap musimnya pasti ada penambahan luas lahan untuk lahan pertanian Pak. Ya. Kalau posisi sekarang Pak, itu kalau menurut saya yang jadi poin positifnya bagi masyarakat petani Mukti Jaya, itu pola pikir petani di sini mungkin udah berbeda Pak. Kalau sebagian orang mungkin pola pikirnya bertani hanya untuk makan. Kalau orang Mukti Jaya sekarang bertani untuk bisnis Pak. Ya. Jadi udah hitung-hitungan angka ekonomi lagi Pak. Artinya dari sisi bisnis, komoditi padi itu cukup menjanjikan ya? Iya Pak. Ya, lebih menguntungkan. Kalau posisi sekarang Pak, untuk produktivitas kemudian juga mungkin dibarengi dengan harga, Ya. itu sangat menjanjikan Pak. Makanya orang tergiur yang lahan sawit yang kurang berproduksi dibongkar, walaupun mungkin dengan upah yang sekian banyak, tapi satu musim, 2 musim terbayar. Kembali. Iya. Jadi investasi untuk pembukaan lahan ini itu nanti bisa 2 kali panen bisa udah terbayar. Udah Pak. Terbayar ya. Oke. Jadi Sobat Tani, dari sini kita dapat pembelajaran bahwa komoditi padi bukan komoditi yang tidak menguntungkan, tetapi adalah komoditi dari sisi bisnis yang menjanjikan. Pak Kadis, ada tambahan? Silakan Pak Kadis. Baiklah, terima kasih Pak Direktur, Ibu Kabalai, Pak Kepala Koordinator, dan para penyuluh, juga khususnya petani di wilayah Gapok Tani Mukti Jaya. Ini seperti yang disampaikan oleh penyuluh tadi Pak, bahwa di sini petaninya mindsetnya sudah konsepnya lebih maju dan menerapkan aspek-aspek keberlanjutan, sustainable. Namun di sini yang perlu kita tingkatkan adalah di sektor pasar. Terus yang kedua, kebutuhan akan hilirisasi, karena di Rokan Hilir rata-rata sesuai luasan daerah pesisir itu adalah lebih cocok untuk pengembangan klaster padi, bukan tanaman keras. Di sini produksinya sudah di atas rata-rata produksi nasional,
dan di bawah kerjasama juga melalui penyuluh pemerintah, ada penyuluh swadaya dari kontak tani nelayan andalan, dan juga didukung oleh penyuluh swasta dari marketing pupuk dan pestisida. Dan di sini juga dibina selain dari pemerintah juga ada kehadiran Bank Indonesia untuk pendekatan smart dan digital farming. Dan kami harapkan disinilah mulai langkah awal kejayaan padi Rokan Hilir akan menjadi tiruan dari daerah-daerah lain di 18 kecamatan lainnya, khususnya di sektor penghasil padi. Itu saja mungkin tambahan, mungkin ada tambahan dari Pak Koordinator atau yang lain. Juga dari sisi teknologinya, karena ini merupakan daerah bukaan baru, beralih komoditi. Nah, perlu nanti ini untuk daerah-daerah, ini ada sekitar 50 hektar ya, perlu nanti dicermati juga dari sisi pemilihan varietas dan teknologinya yang pas nanti mungkin itu Pak Kabale ya. Ya, silakan. Izin Pak Direktur, Pak Kadis, mungkin tadi disampaikan kalau di lokasi yang sana sudah cek tanah ya. Mungkin di sini jika belum, BSIP juga bisa mendampingi untuk cek unsur hara tanah. Nah, dari situ baru kita bisa lihat varietas apa yang sesuai, yang cocok, dan dosis pemupukannya tadi. Yang tadi sudah betul petani melakukan seperti itu. Pemupukan memang harus tepat dosis dan tepat waktu itu tadi. Dan di BSIP kebetulan juga kita punya alatnya juga. Iya. Di BSIP itu juga punya alat juga untuk mengecek kit uji status unsur hara yang ada di tanah. Iya. Oke. Masih ada lagi? Oke. Jadi pesan dan pembelajaran yang kita ambil dari Rokan Hilir ini, jangan pernah putus semangat, kita terus berbuat untuk kejayaan petani Rokan Hilir dan Indonesia secara keseluruhan. Rokan Hilir Jaya, jaya, jaya.